Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salve sahabatku, salam Paskah, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada yang sakit, siapapun mereka, marilah kita berdoa bersama. Kita mohon kiranya Tuhan oleh bilur-bilurnya mereka mendapat kesembuhan. Saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita membuka renungan kita ini, bacaan Injil kita ini dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang percakapan Yesus dan Nikodemus. Kasih Allah sungguh maha agung dan sungguh luhur bagi segenap ciptaan milik kepunyaannya. Walaupun milik kepunyaannya membangkang, melawan, mengkhianati dia, Allah tetap mencintai milik kepunyaannya. Ketika Adam dan Hawa berontak kepada Allah dan membelot mengikuti perintah setan dalam rupa ular tua di Taman Firdaus, Allah juga tetap mengasihi mereka. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke tangan si ular tua, iblis, dan ketika Allah datang mendekati mereka dan buat pernyataan antara Adam dan Hawa dan iblis dalam rupa ular tua itu, dan Allah menyatakan kepada ular tua setan itu, turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, walaupun engkau juga akan memagut atau meremukkan tumit turunan perempuan ini. Inilah kabar sukacita awal kasih karunia Allah, keselamatan yang disediakan kepada Allah kepada manusia. Sering kita dengar dengan istilah inilah proto-evangelium. Dan kasih Allah itu tidak hanya sekedar ucapan retoris untuk menghibur atau menenangkan hati Adam dan Hawa serta keturunannya yang terkurung dalam kuasa iblis,
Adam dan Hawa serta keturunan yang terbenam dalam kuasa dosa dan maut, yang tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari keadaan seperti ini, yang merupakan kebinasaan bagi manusia. Tetapi Allah dalam kasih-Nya tetap akan menyelamatkan mereka. Allah membuktikan kasih-Nya yang besar itu kepada dunia, kepada umat manusia, dengan mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Karena Allah menghendaki manusia memperoleh hidup kekal, bukan kebinasaan. Kita lihat di dalam ayat 16. Allah menghendaki manusia memperoleh keselamatan, bukan hukuman. Dan inilah kebenaran yang menjadi terang bagi kehidupan manusia. Terang keselamatan bagi umat manusia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kasih Allah menimbulkan kekuatan yang dahsyat dan memampukan manusia untuk hidup merasa damai dan bahagia. Kasih Allah seumpama seorang ibu yang mengandung bayinya dan melahirkan anaknya. Bagai kasih sayang seorang ibu kepada anak bayi yang dilahirkannya. Kasih ibu tanpa syarat ini menjadi manifestasi kasih Allah kepada manusia. Melalui pengalaman yang nyata, seorang ibu dan anak bayinya. Kita bisa bayangkan bagaimana kasih Allah kepada manusia milik kepunyaannya. Seorang ibu manusia, dia bisa mencintai anaknya, anak bayinya tanpa syarat. Apapun yang ibu perjuangkan untuk anaknya, tanpa kenal lelah, tanpa kenal takut. Apalagi Allah, Dia yang memiliki segala-galanya. Menurut Santa Teresa mengatakan, hati Allah jauh lebih lembut daripada hati ibu manapun. Allah begitu rindu ciptaannya bersatu dengan Dia. Karena itulah Allah membuka jalan pengampunan dan membayar harga hutang-hutang dosa kita. Dengan harga kita begitu mahal, karena harus dibayar oleh darah putranya sendiri. Bisa baca di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 19. Kasih itu mengampuni, tidak benci, tidak dendam. Dan karena kasih itu adalah hakikat Allah sendiri, maka Allah pun rela mengampuni umatnya yang kerap kali berontak, mengkhianati, melawan, dan menyakiti hatinya. Kita tahu bahwa berabad-abad Allah berbicara melalui para nabi dengan tanda-tanda, dengan gejala alam. Itu zaman perjanjian lama, zaman para nabi. Tetapi kini kita bisa lihat secara langsung, mengalami secara langsung dalam diri Yesus, Sang Putra, Yesus Sang Terang. Dan Yesus datang mengajarkan jalan Allah dengan perkataan dan perbuatan, agar manusia memilih cara hidup baru yang menuntun mereka masuk ke dalam terang abadi, ke dalam kerajaan Allah. Melalui darah yang tercurah di kayu salib, hidup manusia diperbaharui. Terutama kita, dalam sakramen baptis, kita kembali dilahirkan menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang menerima keselamatan yang ditawarkan Allah dalam diri Yesus. Sebab jalan dan ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran dunia ini yang lebih suka hidup dalam kegelapan.
Maka setelah bangkit dari alam maut, ketika menampakkan diri kepada para muridnya, Yesus selalu menekankan kepada para muridnya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Bahkan mereka diutus untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Keselamatan oleh Yesus harus dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali. Karena itu para murid harus mewartakan ke seluruh penjuru dunia. Hal ini membawa konsekuensi juga bagi kita muridnya di zaman now, zaman sekarang. Kita juga harus berani menjadi saksi kebangkitan Kristus dan mewartakan keselamatan yang datang dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Supaya dunia bertobat dan menerima pengampunan untuk memperoleh hidup kekal. Umat manusia, dunia untuk memperoleh hidup kekal, dia harus bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Untuk itu kita murid Kristus perlu untuk merubah cara hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang baik mestinya kita tinggalkan. Kita harus hidup seturut hakikat anak terang. Kalau kita menjadi terang bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Supaya kita bisa bawa mereka untuk lebih dekat kepada Kristus. Dengan kasih kepada sesama, cinta kepada sesama. Memang kasih dan cinta bisa diungkap dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ungkapan kasih dengan kata-kata tetap perlu kita wartakan dalam perjalanan pewartaan kita. Tetapi itu belum cukup. Karena kalau hanya kata-kata bisa mengandung penipuan, bisa mengandung kebohongan, bahkan bisa menjadi munafik. Maka ungkapan kasih lewat kata-kata perlu ditunjukkan dalam perbuatan yang nyata di dalam hidup kita. Sebab sebuah perbuatan yang nyata itu walaupun sekecil apapun mampu membahasakan kata-kata cinta dan kasih jutaan. Perbuatan sekecil apapun bisa membahasakan jutaan kata-kata cinta dan kasih. Ini yang harus perlu kita ingat. Harus nyata, wujud nyata di dalam hidup kita, bukan hanya dengan kata-kata. Supaya hidup kita bisa membawa orang lebih dekat kepada Kristus, maka kita harus hidup dalam terang Kristus. Kalau seandainya kita masih tetap hidup dalam kegelapan, maka dunia akan semakin menjauhkan diri daripada terang Kristus. Memang tidak mudah untuk menjadi terang Kristus. Memang tidak mudah untuk mewartakan keselamatan kepada dunia. Pasti tidak mudah. Tetapi jangan berkecil hati. Jika kita hidup dalam kasih Allah dan dalam kesulitan, kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Itulah kita akan menikmati keselamatan yang disediakan bagi kita para muridnya. Marilah kita berdoa supaya mohon kiranya terang Roh Kudus menerangi kita. Tuhan, buatlah kami yang lemah ini berani untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, sebagaimana rasul-rasul-Mu yang selalu setia mewartakan kasih-Mu dalam hidup mereka. Amin. Semoga kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Dan semuanya ini hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan, nama Allah, Tritunggal Maha Kudus kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.